Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tematik appreciation text. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami dan di sampingnya ada daftar isi yang akan kami bahas. Berikut ini ada pendahuluan. Thematic Appreciation Text atau disebut juga dengan TAT, yaitu merupakan tes proyeksi. Teknik ini untuk mengetahui dinamika kepribadian yang tampak dalam apresiasi atau hubungan interpersonal. Dengan menggunakan alat TAT ini, dapat diketahui tentang lingkungan seseorang. TAT adalah tes yang mengapresiasikan tema dari suatu gambar yang ambigus atau dua arti. Tes ini berdasar pada fakta bahwa ketika seseorang menginterpretasi situasi sosial yang ambigus, maka ia ternyata menjawab dengan mengekspos kepribadiannya sendiri, seperti ia menghadapi fenomena itu. Pada tes ini, mengapresiasikan tema pada suatu gambar yang sifatnya ambigus. Tema ini oleh tester dikonsumsi berdasar pada gambar yang dilihatnya dan selanjutnya diproyeksi sesuai dengan tanggapannya sesuai gambar tersebut. Pada atas dasarnya, apresiasi ini dapat diketahui dan dimengerti bagaimana gambaran kepribadian seseorang tersebut. Di sini ada sejarah penyusunan tematik perception test. Yang pertama, TAT pertama kali dikembangkan oleh Henry A. Murray dan Christina de Morgan pada tahun 1935 di Harvard Psychological Clinic. Tujuan penyusunan ini untuk mengungkap fantasi dan dinamika kepribadian seseorang melalui interpretasi cerita yang dibuat berdasarkan gambar-gambar yang ambigu. Murray mengembangkan TAT berdasarkan teorinya tentang kepribadian yang menekankan pentingnya kebutuhan, tekanan lingkungan, dan bagaimana individu merespon situasi di sekitarnya. Awalnya TAT ini terdiri dari 30 kartu bergambar dan satu kartu kosong atau blank card. Setelah dilakukan penelitian lanjutan oleh Murray pada tahun 1938, jumlah kartu disederhanakan menjadi 30 kartu yang diantaranya 19 kartu bergambar dan satu kartu kosong. Gambar-gambar pada kartu ini dibuat kapur atau ambigu dengan warna hitam putih agar dapat membangkitkan respon proyektif yang lebih bebas dan mendalam. Sebelum Murray dan Morgan, beberapa psikolog telah mencoba teknik yang serupa seperti Brittain 1907, Libby 1908, dan Scottworth 1932 yang menggunakan gambar untuk memperoleh respon bermakna dari subjek, terutama anak-anak. Tetapi upaya ini itu belum sepopuler TAT dan Rorschach. Keunikan TAT ini daripada tes lainnya itu adalah pada struktur stimulus yang lebih terarah dan permintaan respon verbal yang lebih kompleks dan terorganisir. TAT pertama dipublikasikan dalam artikel tahun 1935 dan lebih lengkapnya diterbitkan pada 1938 dan 1943. Tes ini segera mendapatkan sambutan hangat dari kalangan klinis karena kemampuannya mengungkap tema-tema kepribadian yang seringkali sulit diakses melalui metode lain. Pada tahun 1950 sudah ada lebih dari 100 artikel dan buku yang membahas TAT. Penggunaan awal TAT ini meliputi penelitian tentang sikap sosial, kenakalan, kepribadian abnormal, dan variasi penggunaan bahasa. TAT diadaptasi berbagai kelompok usia dan budaya. Untuk anak-anak dikembangkan Children's Apperception Test, dan kelompok yang lain muncul tes seperti RATC, TEMAS, APT, dan AAPT. Adaptasi ini dilakukan karena TAT asli dinilai kurang sesuai dengan anak-anak, sehingga CATC ini menggunakan gambar binatang dalam konteks sosial manusia dan jumlah kartu yang lebih sedikit. Selanjutnya ada fungsi dari thematic appreciation text. Yang pertama yaitu mengungkap dinamika kepribadian. TAT yang digunakan untuk menilai dorongan, motivasi, sentimen, kebutuhan, konflik internal, dan kompleks kepribadian yang dominan pada seseorang, terutama yang tidak mudah digunakan dan diungkap secara sadar. Yang kedua yaitu alat bantu dalam psikodiagnostik klinis yang menilai kondisi emosi pasien, misalnya mendeteksi adanya gangguan psikomatis, neurosis, atau psikologis. Selanjutnya mendukung proses konseling, psikoterapi, dan asesmen psikologi lainnya.
Yang ketiga yaitu menggali aspek di bawah sadar. Mulai cerita dibuat berdasarkan gambar, TAT mampu menyingkap ketakutan, harapan, konflik, dan mekanisme pertahanan psikologis yang tidak disadari oleh individu. Siapa sih orang yang dapat diperiksa menggunakan TAT ya? Yang pertama itu biasanya umumnya pria atau wanita yang usianya itu sudah memasuki remaja hingga dewasa. Tes ini tuh tidak cocok untuk anak-anak usia 4-14 tahun karena untuk mereka digunakan tes serupa yang disebut Children Appreciation Test dengan gambar yang disesuaikan dengan usia anak. Terus yang kedua itu ada bisa untuk pasien dengan gangguan mental. TAT dapat digunakan untuk menilai gangguan kepribadian, terus gangguan pikiran, dan untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan. Lalu yang ketiga itu bisa untuk tersangka kejahatan. Dalam pemeriksaan forensik, TAT dapat digunakan untuk mengevaluasi motivasi dan perilaku tersangka. Dan bisa juga pada atlet. Dalam studi tentang kepribadian atlet, TAT itu dapat digunakan untuk mengeksplorasi motivasi, kecemasan, dan strategi penanganan stres. Dan yang terakhir itu bisa dalam korban kekerasan seksual. TAT dapat digunakan untuk mengevaluasi dampaknya pada korban kekerasan seksual. Nah, selanjutnya, kapan sih kita menggunakan thematic appreciation test ini? Diagnosis dari TAT sering digunakan untuk menegakkan diagnosis klinis. TAT akan sangat membantu pengguna di dalam menangani kasus klinis, yaitu dalam rangka menemukan karakteristik dan kapasitas perilaku klien. Yang selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan di dalam proses konseling atau memberikan saran dan rekomendasi untuk kebutuhan penyesuaian dari diri klien serta mengevaluasi hasil suatu intervensi klinis. Nah, biasanya ini digunakan untuk mencoba menginterpretasi segala bentuk tingkah laku yang menyimpang atau abnormal. Mengalami gangguannya itu seperti stres, terus psikosomatis, neurosis, psikosis. Nah, TAT ini mampu mengungkap kecenderungan depresi, persepsi distorsi, terus reaksi terhadap tekanan luar, ambivalensi, dan mekanisme pertahanan diri. Lalu yang kedua, terapi untuk menangani pasien. Nah, TAT ini bisa sangat bermanfaat sebagai langkah pertama atau pengantar untuk melaksanakan serangkaian interview dalam psikoterapi atau pelaksanaan psikoanalisis yang sifatnya tidak mendalam. Dengan menggunakan TAT, pengguna ini bisa memastikan kemampuan, terus kekuatan, dan kelemahan dari klien, baik sebelum, selama, maupun sesudah intervensi dilakukan. Nah, yang ketiga, dapat mengungkapkan perasaan yang sulit diungkapkan ketika seseorang kesulitan menggunakan masalah atau perasaannya. Nah, TAT ini membantu konselor mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang tersembunyi melalui cerita yang dibuat oleh tester berdasarkan gambar ambiguitas. Seperti apa reliabilitas dan validitas TAT ini? Reliabilitas thematic appreciation test sulit ditentukan secara pasti karena respon klien berupa cerita verbal yang kompleks dan bermakna, sehingga analisisnya lebih bersifat kualitatif dan interpretatif, bukan kuantitatif yang mudah diukur reliabilitasnya secara statistik. Keragaman cerita yang dihasilkan dari berbagai kartu TAT juga menyulitkan pengukuran reliabilitas dengan metode konvensional seperti split half karena kartu dirancang untuk mengukur fungsi psikologis yang berbeda-beda. Reliabilitas TAT cenderung bervariasi tergantung pada sistem penilaian yang digunakan.
Reliabilitas antar penilai, interscore reliability dapat cukup baik jika menggunakan sistem penilaian kuantitatif yang terstandar dengan nilai antara 0,37 hingga 0,90 sebagian besar di atas 0,85. Namun reliabilitas konsistensi internal dan retest umumnya rendah karena cerita yang dihasilkan sangat bervariasi antar kartu dan antar waktu. Untuk validitas TAT bersifat terkait dengan tujuan pengukuran, yaitu mengungkap kebutuhan, sikap, dan pola reaksi psikologis individu melalui proyeksi cerita yang dibuat terhadap gambar-gambar ambigu. Validitas TAT termasuk dalam kategori validitas kriteria, di mana hasil pengukuran TAT dapat dibandingkan dengan hasil alat ukur lain yang mengukur aspek kepribadian serupa, seperti Children Appreciation Test dan tes Rorschach. Validitas ini dapat diuji dengan mengkorelasikan hasil TAT dengan hasil tes lain yang diakui valid. Sistem scoring dan interpretasi TAT yang bervariasi dan subjektif menyebabkan hasil studi empiris tentang validitas TAT juga beragam, sehingga validitasnya masih menjadi bahan kajian dan pengembangan lebih lanjut. Kelebihan dan kekurangan thematic apperception test. Kelebihannya, teknik proyektif pada TAT memungkinkan tester mengetahui struktur-struktur yang tertutup dan dalam dari kepribadian seorang individu atau tester tanpa disadari oleh individu tersebut. Karena teknik proyektif dalam TAT disamarkan, sehingga pertahanan kesadaran ego mengendur. Mudah bagi tester dalam menciptakan raport. Kekurangannya, administrasi dan cara penyekoran dalam TAT kurang terstandardisir. Pengguna TAT tidak harus menggunakan seluruh kartu. Banyak yang menggunakan kartu dengan jumlah dan macam kartu yang berbeda. Aspek-aspek stabil dari kepribadian kurang bisa tergambarkan. Banyak faktor situasional yang bisa mempengaruhi respon tester seperti suasana perasaan, stres, perbedaan dalam instruksi, dan sebagainya. Data validitas TAT yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang kabur. Tidak ada peningkatan validitas instrumental TAT saat ada dalam baterai tes. Kontroversi tentang validitas dan reliabilitasnya masih terus berlangsung. Ada kartu-kartu TAT. Nah, di sini disajikan tabel untuk menjelaskan kartu-kartu dari TAT. Ada yang tanpa kode, ada yang dengan kode. Terus ada nomor kartu dan keterangannya juga. Lalu untuk simbol M itu berarti untuk laki-laki dewasa di atas usia 14 tahun. Terus simbol F berarti perempuan dewasa di usia 14 tahun juga. Lalu ada B itu untuk anak laki-laki usia 4-14 tahun, dan ada G untuk anak perempuan usia 4-14 tahun. Lalu ada juga karakteristik dari kartu TAT itu, masing-masing kartu memiliki karakteristik yang dimaksudkan untuk mengungkapkan tema laten. Respon teste atau dalam bentuk cerita teste itu diharapkan mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, dan fantasi-fantasi tak sadar. Itulah yang dimaksudkan dengan tema laten. Selanjutnya kita masuk di kartu 1. Di situ itu ada gambar anak laki-laki yang termenung dan di depannya ada biola di atas meja. Nah, tema laten dari kartu tersebut itu ada hubungan anak dengan figur orang tua, terus motivasi prestasi, respon seksual atau simbolik, terus ada juga dengan agresi dengan atau tanpa konotasi seksual. Terus ada kecemasan superego atau pertentangan antara dorongan hati dengan kontrol diri, antara kehendak sendiri dengan kekuatan budaya di luar diri. Lalu ada juga body image, self image, terus kecenderungan obsesi. Nah, selanjutnya ada kartu 2. Di situ ada gambar pemandangan desa. Gambar yang di depan itu adalah seorang gadis membawa buku, dan di belakangnya ada gambar seorang pria dewasa yang bekerja di ladang serta seorang wanita tua yang sedang memperhatikan si pria itu. Nah, tema laten dari kartu ini tuh adalah hubungan keluarga, terus kehamilan, termasuk sikap terhadap orang tua, terus homoseksual, ada otonomi, lalu kecenderungan, kompulsi, ada compliments atau kepatuhan, dan peran seksual,
Oedipal, terus ada aspirasi, ambisi, mobilitas pribadi, ada sibling rival, terus pandangan terhadap lingkungan, pandangan terhadap tradisi, apakah tradisi dianggap penting atau dianggap menghambat. Kartu 3BM, seorang anak lelaki dengan kepala yang ditelungkupkan di atas tangan, kanannya diduduk di lantai, di sampingnya ada senjata tergeletak di lantai. Tema laten kartu, homoseksual laten, depresi, agresi, terutama karena frustasi, patah hati, asosiasi terhadap kehilangan, perasaan bersalah, dan sikap terhadap diri yang terisolasir. Yang kedua ada kartu 3GF, seorang gadis berdiri dengan menundukkan kepalanya dan wajahnya ditutup dengan tangan kanannya, tangan kiri berpegangan pintu kayu. Tema laten kartu ini perasaan depresi, kesedihan, putus asa, konflik, cara pertahanan yang berbentuk pasif atau asertif. Kartu keempat, ada seorang wanita yang memegang bahu seorang pria yang berhadapan dengannya, dan pria itu memalingkan tubuhnya seolah-olah ia menarik dirinya dari wanita tersebut. Tema latin kartu, hubungan pria-wanita, kelompok minoritas terutama wanita, ketidaksetiaan, masalah seksual, sikap pria terhadap peran wanita, cinta segitiga, agresi, konflik antara wanita dan pria. Berikutnya ada kartu 5. Seorang ibu tengah baya yang berdiri di ambang pintu yang setengah terbuka dan melihat ke dalam kamar. Tema latin kartu ini, ibu yang sedang memperhatikan aktivitas yang berbeda, merupakan simbolik dari masturbasi yang manifest. Ibu yang sedang memperhatikan anaknya, ketakutan diserang, fantasi penyelamatan, dalam arti psikoanalisis. Sikap terhadap ibu atau istri dalam hal larangan atau pengawasan. Sikap terhadap diri sendiri tersebut. Di kartu 6BM, wanita tua berdiri dan di belakangnya ada seorang pria muda. Pria muda itu memandang ke bawah dengan ekspresi bingung dan terkejut. Tema latin kartu ini itu tentang hubungan anak laki-laki dengan ibunya atau derivatnya. Penyebab konflik antara laki-laki, wanita, penyebab konflik anak laki-laki dengan ibunya, terutama dalam hal perpisahan atau perbedaan pendapat, atau sikap terhadap ibu yang tradisional dan enggan berubah. Tema Oedipal. Dan selanjutnya ada di kartu 6GF, seorang wanita muda yang duduk di sofa, menengok ke belakang ke arah seorang pria tua dengan pipa di mulutnya. Tema latin kartu ini, hubungan antara anak wanita dengan ayahnya, penyebab konflik antara laki-laki wanita, ayah dengan anak perempuannya. Pria itu tampak sebagai orang yang sebaya dengan wanita tersebut yang berkualitas sebagai agresor, pengganggu, dan mengajak untuk menikah. Di kartu 7BM ini, seorang pria yang memperlihatkan seorang pria muda yang sedang mengerutkan dahi dan melihat pada satu tempat. Tema latin kartu ini hubungan ayah dengan anak laki-lakinya serta derivatnya. Selanjutnya ada kartu 7GF, seorang wanita tua sedang duduk di sofa berdekatan dengan seorang anak perempuan. Wanita tersebut berbicara atau membaca buku untuk anak perempuan tersebut. Si anak memegang boneka dan melihat ke tempat yang jauh. Tema latin kartu ini hubungan antara ibu dengan anak perempuannya, dan tampaknya anak tersebut mempunyai sikap negatif atau penolakan kepada ibunya. Sikap terhadap anaknya yang diharapkan, sifat-sifat perempuan yang lebih tua dalam lingkungan anak. Kartu 8BM, seorang remaja laki-laki memandang lurus ke depan, tempat sampan tampak suatu sisi dan gambar latar belakang adalah peristiwa berlangsungnya operasi bedah seperti angan-angan. Tema latin kartu, kecenderungan agresi, pembunuhan, balas dendam, dan lain-lain. Ambisi mengarah pada hal positif dan cita-cita. Kartu 8GF, menurut Black, kartu ini kurang bermanfaat. Seorang wanita muda duduk dengan bertopang dagu dan melihat ke tempat jauh. Tema latin kartu yaitu ambisi tentang masa sekarang di dalam kehidupan keluarga, lamunan positif tentang masa depan, perkawinan, rumah tangga, dan orientasi terhadap diri sendiri. Kartu dengan kode 9BM, gambarnya 4 pria berbaring di rumput dengan santainya. Tema laten kartu, hubungan dengan teman sebaya, dorongan dan ketakutan homoseksual pria dengan pria, hubungan sosial, prasangka sosial.
Kartu dengan kode 9GF ini seorang gadis membawa majalah dan dompet. Di belakang pohon ada gadis lain dengan pakaian pesta lari sepanjang pantai. Tema laten kartu hubungan wanita dengan wanita, depresi, sister divari, kecenderungan bunuh diri, permusuhan antara ibu dan anak gadisnya, paranoia. Seringkali figur pria dikenalkan dalam gambar ini dan pria itu bersifat mesra atau agresi berkonotasi seksual. Kemudian kartu 10 dengan gambar seorang gadis dengan kepala bersandar pada bahu seorang pria. Tema laten kartu hubungan intim antara pria dan wanita, pertemuan untuk berpisah atau kedatangan, homoseksual laten jika respon ceritanya tentang hubungan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, hubungan antara anak dengan orang tua. Kemudian ada kartu ke-11, sebuah jalan menyusuri jurang yang dalam dengan karang yang terjal di jalan yang jauh tanpa ada figur yang tidak jelas. Dari salah satu sisi dinding karang yang menonjol tampak leher dan kepala panjang seekor naga. Tema laten kartu ketakutan, kekuatan supranatural, ketakutan diserang, rasa ingin tahu yang besar akan hal-hal yang berbahaya atau mengancam, agresi oral, kemampuan menangani saat tidak ada dukungan manusia lain. Kemudian kartu 12 dengan kode M, seorang pria muda berbaring dengan mata tertutup dan di depannya berdiri condong kepadanya seorang pria lebih tua yang kurus. Pria tua itu mengulurkan tangannya di atas wajah pria muda. Tema laten kartu ini hubungan pria muda dengan pria tua, ketakutan homoseksual pasif, hubungan antara ayah, anak, ketakutan akan dominasi figur yang lebih dominan, hubungan antara kakak, adik, sesama jenis, kepasifan seseorang. Kartu 12 dengan kode F, gambar seorang wanita muda, di belakangnya ada seorang wanita tua yang aneh atau mengerikan dengan syal di kepalanya dan menyeringai. Tema laten kartu konsep tentang figur ibu, hubungan antara ibu anak perempuannya, seringkali tentang ibu mertua, ketakutan akan dominasi figur yang lebih tua, adanya ancaman masa tua. Kemudian ada kartu 12 dengan kode BG, perahu dayung di tepi sungai di hutan dan tidak ada gambar orang. Tema laten kartu kecenderungan bunuh diri, depresi, kecemasan atau ketakutan anak, kebutuhan menikmati ketenangan, ungkapan kebutuhan akan kehadiran manusia atau tidak. Kartu 13 dengan kode MF, seorang pria muda berdiri dengan sedih dan tangannya menutupi kepalanya. Di belakangnya ada seorang wanita berbaring di depan dipan. Tema laten kartu konflik seksual antara pria dan wanita. Figur wanita seringkali ditonjolkan cerita tentang ketakutan, dirampok, diserang, disiksa oleh pria. Figur pria sering menunjukkan perasaan bersalah karena aktivitas seksual, homoseksual. Seringkali muncul cerita tentang deprivasi ekonomi, sikap terhadap pasangan, hubungan seksual atau reaksi sebelum atau sesudah hubungan seksual, obsesi kompulsi, hubungan antara nafsu seks dengan perasaan agresi. Kartu 13 dengan kode B, anak laki-laki duduk di pintu masuk pondok kayu. Tema laten kartu cerita tentang masa kanak-kanak, adanya perasaan tidak berarti sendiri, perasaan kesepian. Kartu 13 kode G, seorang anak perempuan sedang berjalan naik tangga suatu bangunan. Menurut Belak, kartu ini kurang bermanfaat, tetapi ada kalanya mengungkap adanya perlakuan yang mengenai perasaan diliputi kecemasan. Kartu 14 yaitu ada gambar dengan bayangan hitam seorang pria atau wanita di jendela. Tema laten kartu identifikasi seksual, ketakutan terhadap gelap pada masa kanak-kanak, harapan perencanaan masa depan, cerminan masalah yang sedang dihadapi klien, ambisi kecenderungan bunuh diri, pencuri yang datang. Kartu 15, pria yang kurus dengan menggenggam tangannya berdiri di atas nisan. Tema laten kartu kematian keluarga terdekat, orang yang dicintai, kecenderungan depresi, ketakutan akan kematian, pengalaman masa lalu atau sekarang. Kartu 16 yaitu kartu kosong. Menurut Bella, kartu ini kurang bermanfaat dan kurang mempunyai nilai value. Tema laten yang ada masalah yang menekan pikiran klien, ambisi atau harapan yang sedang atau akan dicapai. Kartu 17 PM, pria dengan busana minim dan perpegangan tali dalam aktivitas turun dan naik. Tema laten kartu ketakutan modipal, adanya masalah atau konflik yang belum dapat diatasi, perasaan homoseksual, reaksi terhadap keadaan darurat atau mendesak. Body image, keinginan untuk menonjolkan diri. Kartu 17 GF, sebuah jembatan di atas sungai dan seorang wanita bersandar pada pagar jembatan tersebut. Di belakang tampak sebuah bangunan dan gambar kecil seorang pria.
Tema laten kartu, kecenderungan bunuh diri pada wanita, lesbian, perasaan depresi yang memunculkan sikap agresif dan kriminalitas. Kartu 18 BM, seorang pria dijengkram 3 tangan dari belakang. Tema laten, kecemasan pada pria, indikasi canduan obat atau alkohol, ketakutan diserang pada homoseksual, adanya masalah atau konflik yang belum dapat diatasi, kecemasan terhadap agresi, nasib malang. Kartu 18 GF, seorang wanita dengan tangan mendekap tenggorokan wanita lain yang tampaknya terdesak di balik sandaran tangga. Tema laten kartu, agresi yang dilakukan oleh wanita, konflik ibu dengan anak perempuannya. Kartu 19, gambar aneh tentang bentuk awan tergantung di atas pondok yang tertutup salju di sebuah desa. Tema laten kartu, keinginan rasa aman, cara-cara mengatasi frustasi yang ditimbulkan oleh lingkungan, kemampuan di dalam menghadapi hal-hal baru dan luar biasa. Catatan, orang yang berpikir stereotip atau yang merasa tidak aman sering menolak kartu ini dengan mengatakan kartu ini sebagai karya seni yang jelek atau yang menyeramkan, atau sama sekali menolak memberi tanggapan. Kartu 20, figur pria atau wanita bersandar pada tiang di remang-remang cahaya pada malam yang sunyi. Tema laten kartu, ketakutan terhadap pria atau gelap pada testi wanita, ketakutan pada penjahat pada pria dan wanita, masalah atau konflik yang sedang dihadapi klien, masalah dengan lawan jenis, adanya kecenderungan agresivitas, cerita tentang hal-hal yang berbahaya di malam hari. Tahap administrasi DAT. Yang pertama ada hal-hal yang harus diperhatikan di persiapan sebelum menggunakan DAT, baik untuk mengungkapkan kepribadian, individu, atau tujuan lain. Yang A, persyaratan umum psikodiagnostik agar testing dikatakan valid harus diperhatikan. Yang pertama ada kesiapan tester, kedua raport yang baik, ketiga kondisi tempat, keempat atmosfer ruang tes, 5 kondisi testi. Yang B, sebelum memberikan tes TAT perlu diperoleh dulu identitas testi secara jelas seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jumlah saudara, nomor urut testi dalam keluarga, hubungan dengan saudara, identitas orang tua, hubungan ayah dan ibu, hubungan dengan teman spesial atau sahabat, taraf kecerdasan, kesehatan psikologis, dan yang terakhir ada permasalahan testi saudara. Yang C, testi perlu melakukan konseling awal untuk mendalami permasalahan testi tersebut. 2. Data persiapan. A. Melakukan raport dengan baik. 1. Menanyakan keadaan testi. 2. Menyesuaikan diri dengan individualitas testi. 3. Membuat suasana tidak tegang agar testi mudah, bebas, nyaman untuk mengutarakan imajinasinya berupa cerita, verbal, maupun ekspresi emosi. 4. Menerima klien tanpa kritik. 5. Tidak mengadili dan menciptakan kepercayaan bahwa rahasianya terjamin. B. Penentuan kartu mana yang digunakan berdasarkan tujuan pengetesan, apakah untuk mengungkapkan kepribadian, penanganan kasus, dan lain-lain. 2. Jenis kelamin testi. Untuk laki-laki, kartu yang bisa diberikan yaitu kartu tanpa kode nomor 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 19, dan 20. Kartu dengan kode M, laki-laki dewasa, yaitu kartu nomor 12M. Yang kedua ada BM, anak laki-laki dan laki-laki dewasa, yaitu kartu nomor 3BM, 6BM, 7BM, 8BM, 9BM, 17BM, dan 18BM. Dan yang ketiga ada BG, anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, kartu nomornya ada 12BG dan 13B. Keempat, MF, anak perempuan dan wanita dewasa. Kartu nomornya ada 13 MF. Yang B, untuk perempuan kartu yang bisa diberikan kartu tanpa kode yaitu kartu nomor 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 19, dan 20. Kartu dengan kode F yaitu wanita dewasa dengan nomor 12F. GF, anak perempuan dan wanita dewasa.
dengan nomor 3GF, 6GF, 7GF, 8GF, GF 17, GF 18GF. 3BG, anak laki-laki dan anak perempuan dengan nomor 12BG dan 13BG. Dan 13G, MF anak perempuan dan wanita dewasa, yaitu 13MF. Selanjutnya ada tahap administrasi yang ketiga. Berapa hari pelaksanaan tes bisa dilakukan? A. Jika semua kartu disajikan, maka pelaksanaannya harus 2 hari, yaitu yang hari pertama kartu nomor 1 sampai dengan 10, hari kedua kartu nomor 11 sampai dengan 20. B. Pada kondisi di mana kita hanya mempunyai 1 hari pelaksanaan karena 1. Untuk tujuan saving time dan interpretasi, maka paling banyak yang bisa diberikan 10 sampai dengan 12 kartu gambar TAT tersebut. Kedua, untuk mengenangkan kasus, tambah 1, 2, 3 gambar lain sesuai dengan kasusnya. Keempat, ada pemberian instruksi tes. Jelaskan bahwa subjek akan diperlihatkan serangkaian gambar dan diminta untuk menceritakan kisah tentang setiap gambar tersebut. Jelaskan bahwa cerita yang dibuat adalah imajinatif dan tidak ada jawaban yang benar salah. Jelaskan bahwa cerita tersebut akan digunakan untuk menganalisis dinamika kepribadian subjek dan bagaimana ia mempersepsikan lingkungan. Kelima, ada proses penulisan cerita. Perlihatkan satu persatu kartu gambar kepada subjek. Berikan waktu yang cukup bagi subjek untuk memikirkan cerita dan menuliskan jawaban. Subjek diminta untuk menceritakan kisah yang sedalam dan selengkap mungkin, termasuk siapa saja tokoh dalam gambar, apa yang sedang mereka lakukan, apa yang menyebabkan kejadian dalam gambar, apa yang terjadi di tempat kejadian, dan yang terakhir ada pikiran dan perasaan tokoh dalam gambar. Keenam, ada pencatatan data. Yang A. Manual recording. Tester mencatat sendiri data cerita testi pada kertas. Kelebihan, hemat biaya. Kelemahannya, tester tidak dapat melihat ekspresi testi. Ada kemungkinan ada kata-kata yang tidak tercatat. Testi bisa merasa kurang nyaman karena tester mencatat setiap perkataannya. Yang B. Self-recording. Testi sendiri yang mencatat ceritanya. Kelebihannya sendiri, tester dapat mengobservasi ekspresi testi pada saat bercerita. Kelemahan, kemungkinan tidak muncul ekspresi emosi testi dan cerita yang muncul tidak spontan karena sibuk mencatat. Yang C, ada stenografi. Tester mencatat dengan menggunakan singkatan atau simbol secara tepat. Yang D, machine recording. Tester menggunakan tape recorder atau video. Kelebihan, tester dapat memperhatikan ekspresi testi sambil mendengarkan cerita yang disampaikan testi. Kelemahannya, testi merasa cemas karena ceritanya direkam. Yang E, hidden microphone. Tester menggunakan 2 tenaga sukarela, yaitu 1 orang untuk mencatat cerita testi dan 1 orang lagi untuk memperhatikan ekspresi testi tersebut. Analisis tes TAT. Analisis TAT bertujuan untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tersembunyi, motif, konflik, kebutuhan, serta dinamika psikologis individu melalui cerita yang dibuat berdasarkan gambar-gambar TAT. Metode analisis, mode balak, analisis cerita berdasarkan struktur dan isi cerita. Langkah-langkahnya, mengidentifikasi hero atau tokoh utama dalam setiap cerita. Kedua, menganalisis kebutuhan dan tekanan yang dialami hero tersebut. Ketiga, mengamati hasil, outcome, cerita, serta sikap dan perasaan hero. Yang terakhir ada menilai mekanisme pertahanan diri, defense mekanisme yang muncul. Hasilnya dapat diketahui pola kebutuhan, konflik, dan cara individu mengatasi tekanan. Kedua, teknik Murray. Berdasarkan teori kebutuhan dan tekanan lingkungan, langkah-langkah tersebut mengkaji kebutuhan psikologis yang muncul dalam cerita, mengidentifikasi tekanan lingkungan yang mempengaruhi perilaku hero, menganalisis interaksi antara kebutuhan dan tekanan tersebut. Hasilnya memperoleh gambaran hierarki kebutuhan dan dinamika kepribadian. Ketiga, ada teknik Henry. Analisis lebih dalam pada aspek hubungan interpersonal dan pola interaksi sosial. Langkah-langkahnya, yang pertama ada menganalisis pola hubungan antar tokoh. Kedua, mengamati tema-tema utama dalam mencerita. Ketiga, mengidentifikasi pola komunikasi dan peran sosial.
Berikutnya ada hasil memperoleh pemahaman tentang pola hubungan sosial dan konflik interpersonal. Keempat ada teknik kesan. Analisis kesan umum dari cerita dibuat langkah-langkahnya, mengamati suasana umum cerita, optimis, pesimis, agresif, dan yang lain. Kedua, menilai kecenderungan emosi yang muncul. Hasilnya mendapatkan gambaran umum kepribadian dan suasana batin testi tersebut. Scoring prosedur Belak. Belak mengemukakan ada 10 variabel yang perlu diperhatikan dalam usaha untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kepribadian dengan TAT. Belak membuat desain sistem ini untuk scoring dan interpretasi. Kategori ringkasan ditunjuk sebagai berikut. Yang pertama ada tema utama, kedua tokoh utama, ketiga kebutuhan dan dorongan, keempat cara melihat dunia, kelima hubungan dengan orang lain, keenam konflik yang dialami, ketujuh jenis kecemasan, kedelapan mekanisme pertahanan, kesembilan ada struktur superego, dan yang terakhir ada kekuatan ego dan integrasi kepribadian. Menurut Belak, sistem yang dibuatnya merupakan sistem yang cukup sederhana dan paling mudah untuk dikuasai sebagai pegangan dan sebagai frame of reference. Ada interpretasi dari TAT. Nah, prinsip dasarnya ini tuh cerita yang dibuat dianggap sebagai proyeksi dari pengalaman, kebutuhan, konflik, dan perasaan tester sendiri. Setiap elemen dari cerita seperti tokoh, konflik, penyelesaian itu mencerminkan aspek psikologis tester. Nah, langkah-langkah interpretasinya ini, yang pertama, dengan cara menganalisis setiap cerita, kayak siapa tokoh utamanya, apa masalah utama yang dihadapi, terus bagaimana penyelesaian masalahnya, apa hasil akhir cerita, terus emosi apa yang dominan. Lalu yang kedua bisa mengidentifikasi pola. Apakah ada tema yang berulang di beberapa cerita? Terus kayak apakah ada kebutuhan atau konflik tertentu yang sering muncul? Terus bagaimana cara tester menyelesaikan masalah dalam cerita? Yang ketiga bisa dengan cara membandingkan dengan data lain. Hasil TAT-nya tadi biasanya dibandingkan dengan hasil tes lain atau wawancara untuk mendapatkan gambaran kepribadian yang lebih utuh. Lalu yang keempat, menyusun kesimpulan. Dengan cara menyusun profil kepribadian berdasarkan pola kebutuhan, konflik, mekanisme pertahanan, dan cara penyelesaian masalah yang muncul dalam cerita. From interpretasi TAT ini, dalam usaha menginterpretasi hasil tes, Belak telah mendesain sistem untuk scoring dan interpretasi dan dikenal dengan Belak TAT, Blank and Analysis Set, yang mengandung 10 variabel dan telah dijelaskan di atas. Ada 2 macam form yang dibuat Belak untuk interpretasi hasil tes dengan TAT. Yang sebelah kiri ini ada long form. Blanko TAT dengan model long form terdiri dari satu folder dengan 6 halaman ditambah recording dan analisis sheet yang terpisah, dan satu folder rangkapnya di cover laporan diisi catatan tentang data pribadi klien. Hasil analisis yang sudah lengkap ditulis di kolom laporan akhir. Berikut ada tabelnya cara penyusunan long form. Kemudian untuk short form, Belak pertama kali dikembangkan untuk keperluan klinis dengan tujuan mempermudah proses pencatatan dan interpretasi. Meskipun lebih ringkas, short form tetap menggunakan variabel yang sama dengan long form. Formulir ini terdiri dari 3 halaman yang saling terhubung, di mana setiap variabel dapat dicatat dalam kotak yang tersedia untuk masing-masing dari 10 cerita, dan kesimpulan diletakkan di bagian paling kanan dari kolom yang sama.
Bagi pemula yang baru mempelajari TAT, disarankan untuk menggunakan long form terlebih dahulu. Hal ini karena penugasan long form akan mempermudah dalam memahami dan menggunakan short form. Sebaliknya, belajar langsung dari short form tanpa dasar long form akan lebih membingungkan. Untuk urutan model short form adalah halaman pertama isi, pemberian kesimpulan dan rekomendasi keterangannya. Pada dasarnya halaman ini berisi intisari atau abstraksi atas semua temuan yang diperoleh melalui analisis yang cermat dan rumit. Terus keterangannya ada karena berisi rumusan abstrak, maka biasanya sulit untuk dipahami oleh orang awam yang langsung dapat memahami secara akurat adalah rekan sejawat. Kemudian Bella menyarankan untuk alinea pertama berisi rumusan abstrak yang merangkum semua hasil pemeriksaan. Alinea kedua berisi saran-saran rekomendasi konkret sehingga orang awam sekalipun dapat membacanya. Yang kedua, pedoman pengisian halaman kedua, 3, dan 4. Halaman ini juga digunakan untuk mencantumkan hasil gambaran umum yang berulang dari satu cerita ke cerita lain. Isinya adalah tema utama, tokoh utama, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan utama dari hero, konsep hero tentang lingkungan, sosok yang ada di lingkungan hero dilihat sebagai konflik-konflik yang signifikan, hakikat kecemasan, defense utama untuk melawan konflik, dan ketakutan, ketepatan superego sebagaimana ditampakkan dalam bentuk hukuman terhadap kejahatan. Ke-10 ada integrasi ego. Kemudian ada analisis per kartu menurut pedoman pada halaman 2, terus pembuatan ringkasan, dan yang terakhir rating yang diberikan terhadap fungsi ego. Selanjutnya ada kesimpulan. Thematic appreciation text yaitu tes psikologi yang menggunakan gambar-gambar ambigu untuk mengenali pikiran, perasaan, dan motivasi seseorang. Cara kerjanya sederhana. Dengan cara seseorang diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar yang diberikan. Dari cerita tersebut, psikolog dapat memahami tentang bagaimana seseorang melihat dunia, apa yang menjadi kekhawatiran atau keinginan, serta pola pikir yang mungkin tidak disadari. Kesimpulan dari TAT biasanya berupa gambaran umum tentang kepribadian, dorongan emosional, dan cara seseorang menghadapi masalah. Tes ini tidak memberikan jawaban mutlak, tetapi lebih sebagai alat untuk memahami individu dalam kecocokan yang digunakan untuk terapi psikologis, asesmen kepribadian, atau penelitian tentang manusia. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.